Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Senang sekali Bu Guru kembali menyapa kalian dalam pembelajaran online bersama Bu Pira. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat dengan mudah kalian pahami dan membawa manfaat serta berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran online hari ini adalah mata pelajaran matematika bab 2 tentang faktor dan kelipatan. Adapun materi yang akan Bu Guru sampaikan adalah tentang faktor dan kelipatan serta faktor prima dan faktorisasi prima. Tujuan pembelajaran matematika pada materi ini yang pertama, mengidentifikasi faktor dan kelipatan bilangan, dan yang kedua, mengidentifikasi bilangan prima. Anak-anak, yang akan Bu Guru bahas pertama kali adalah tentang faktor bilangan. Kalian perhatikan contoh soal pada video pembelajaran. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Pada video terdapat gambar penari. Pertanyaannya, dalam memperingati HUT RI, diadakan lomba tari tradisional tingkat SD. Tujuan lomba untuk membudayakan tarian Nusantara. Setiap tim beranggotakan 6 orang. Tiap tim menampilkan berbagai bentuk formasi tarian. Berapa formasi tarian dapat dibentuk? Ya anak-anak, sekarang kita akan coba menjawab soal tersebut. Soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara mencari faktor dari bilangan 6. Sekarang Bu Guru akan coba membahas. Tim tari terdiri atas 6 orang. Perhatikan kemungkinan formasi berikut. Formasi pertama menggambarkan satu baris dan setiap baris terdapat 6 orang, maka ditulis 1 kali 6. Formasi kedua ada 2 baris dan setiap baris terdapat 3 orang, maka ditulis 2 kali 3. Formasi ketiga ada 3 baris dan setiap baris terdapat 2 orang, ditulis 3 kali 2. Coba kalian cari formasi lain yang mungkin. Apakah formasi yang dibentuk memiliki banyak anggota yang sama? Formasi tersebut dapat disajikan sebagai perkalian dua buah bilangan pada tabel berikut. Formasi faktor bilangan dari 6. 6 dapat dihasilkan dari 1 dikali 6, 2 dikali 3, 3 dikali 2, dan 6 dikali 1. Maka 6 merupakan hasil dari 1 dikali 6, 2 dikali 3, 3 dikali 2, dan 6 dikali 1. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Dengan demikian, kalian dapat menyimpulkan pengertian dari faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan.
Anak-anak, Bu Guru akan memberikan contoh yang lain, yaitu yang pertama, tentukan faktor dari bilangan 30. Perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 30, kalian bisa lihat di tabel. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 30, 2 dikali 15, 3 dikali 10, 5 dikali 6, 6 dikali 5, 10 dikali 3, 15 dikali 2, dan 30 dikali 1. Maka faktor-faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sekarang coba kalian cari faktor dari bilangan 45 berapa saja anak-anak. Apakah kalian sudah paham tentang faktor bilangan anak-anak? Bu Guru ulang kembali. Jadi pengertian dari faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Seperti Bu Guru contohkan tadi anak-anak. Anak-anak, sekarang Bu Guru akan melanjutkan materi tentang kelipatan bilangan. Sebelum Ibu menjelaskan tentang kelipatan bilangan, mari kita simak contoh berikut ini. Pada hari Minggu, Benny, Edo, dan Udin bermain taplak di halaman depan rumahnya. Mereka bermain secara bergantian sesuai dengan urutan masing-masing, yaitu Benny urutan pertama, Edo urutan kedua, dan Udin mendapat urutan ketiga. Jika semula Udin mendapat urutan ketiga, maka urutan keberapa saja Udin bermain lagi? Jika Udin bermain sebanyak 4 kali, pada urutan keberapa Udin bermain lagi? Jawabannya adalah, kita buat dulu urutan bermain taplak. Benny di urutan pertama, Edo kedua, dan Udin ketiga. Maka di permainan berikutnya Benny ada di urutan keempat, Edo kelima, dan Udin keenam. Di permainan berikutnya Benny di urutan ketujuh, Edo di urutan ke-8, dan Udin di urutan ke-9. Permainan terakhir yaitu permainan keempat, maka Benny ada di urutan ke-10. Kemudian Edo ada di urutan ke-11 dan Udin ada di urutan ke-12. Maka dapat dikatakan berdasarkan tabel di atas, Udin akan bermain pada urutan ke-3, ke-6, ke-9, dan ke-12. Jika Udin bermain sebanyak 4 kali, maka Udin akan bermain pada urutan ke-12. Apa yang dapat kalian simpulkan anak-anak? Maka urutan permainan Udin yaitu 3, 6, 9, dan 12 kita peroleh dari perkalian bilangan asli dengan bilangan 3. Maka dapat dikatakan kelipatan 3 adalah hasil kali bilangan 3 dengan bilangan asli dimulai dengan dikali 1, dikali 2, dikali 3, dan dikali 4. 3 dikali 1 hasilnya 3, 3 dikali 2 hasilnya 6, 3 dikali 3 hasilnya 9, dan 3 dikali 4 hasilnya 12. Maka kelipatan dari bilangan 3 adalah 3, 6, 9, dan 12. Sekarang perhatikan contoh berikut ini anak-anak. Tentukan kelipatan dari bilangan berikut. Yang pertama bilangan 5. Maka kelipatan bilangan 5 adalah 1 dikali 5 hasilnya 5, 2 dikali 5 hasilnya 10, 3 dikali 5 hasilnya 15, 4 dikali 5 hasilnya 20, 5 dikali 5 hasilnya 25, 6 dikali 5 hasilnya 30, dan 7 dikali 5 hasilnya 35. Jadi kelipatan bilangan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Soal yang kedua, mencari kelipatan dari bilangan 11. Kelipatan bilangan 11 antara lain 1 dikali 11, 2 dikali 11, 3 dikali 11,
4 dikali 11, 5 dikali 11, 6 dikali 11, 7 dikali 11 dan seterusnya. Didapatkan hasil kelipatan bilangan 11 adalah 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 dan seterusnya. Bagaimana anak-anak, kalian sudah paham tentang kelipatan bilangan? Sekarang Bu Guru akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Sebelum Ibu menjelaskan tentang faktor prima, kalian harus tahu anak-anak apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Jadi anak-anak, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima adalah 3. 3 adalah bilangan prima karena 3 hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan 3. Dengan kata lain, 3 hanya bisa habis dibagi oleh bilangan 1 dan 3. Sementara 6 bukan bilangan prima karena mempunyai lebih dari dua faktor, yaitu bisa dibagi oleh 1, 2, 3, dan 6. Selain 3, yang merupakan bilangan prima adalah 5, kemudian 7, kemudian 11, kemudian 13. Dan ada yang paling penting sebelum 3, yaitu 2. Jadi contoh bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan sebagainya. Faktor prima dari suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Untuk menentukan faktor prima suatu bilangan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mendaftar bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari bilangan tersebut, lalu menentukan faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Dan yang kedua, dengan membuat pohon faktor. Sebagai contoh, tentukan faktor prima dari 20. Jawabannya, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Bilangan 1 bukan bilangan prima karena bilangan 1 hanya memiliki satu faktor, yaitu 1 itu sendiri. Bilangan 2 merupakan bilangan prima karena bilangan 2 tepat memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. Bilangan 4 bukan bilangan prima karena bilangan 4 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Bilangan 5 merupakan bilangan prima karena bilangan 5 memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 5. Bilangan 10 bukan bilangan prima karena bilangan 10 memiliki lebih dari dua faktor, yaitu ada 4 faktor, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Dan bilangan 20 juga bukan merupakan bilangan prima karena memiliki lebih dari dua faktor, yaitu 6 faktor, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi bilangan prima dari faktor 20 adalah 2 dan 5. Bagaimana anak-anak, sudah paham tentang faktor prima? Sekarang Bu Guru akan menjelaskan materi tentang faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima adalah bentuk-bentuk perkalian dari faktor-faktor prima sebuah bilangan. Kalian perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ada dua buah pohon faktor. Pohon faktor pertama bilangan 12 dan pohon faktor kedua bilangan 18. Dari hasil pengamatan pohon faktor dapat diuraikan sebagai berikut. Faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Tetapi faktorisasinya walaupun 2 ada 2 kali harus ditulis semua. Maka faktorisasi dari 12 adalah bentuk perkalian dari faktor primanya, seluruh faktor prima yang ada.
yaitu 2 dikali 2 dikali 3 atau bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dan faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Anak-anak perhatikan contoh faktorisasi prima berikutnya. Carilah bentuk faktorisasi bilangan-bilangan berikut menggunakan pohon faktor. Yang pertama, faktorisasi prima dari 24. 24 dapat dibagi oleh bilangan prima 2. Hasilnya adalah 12. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 6. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 3. Sudah tidak bisa dibagi lagi karena 3 adalah bilangan prima. Maka faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Yang kedua, faktorisasi prima dari 52. 52 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 26. Ingat anak-anak, yang membagi harus bilangan prima. Kemudian 26 bisa lagi kita bagi dengan 2, hasilnya 13. 13 sudah bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi. Maka faktorisasi prima dari 52 adalah 2 dikali 2 dikali 13 atau 2 pangkat 2 dikali 13. Dan contoh yang ketiga, faktorisasi prima dari 60. 60 kita bagi 2, hasilnya 30. 30 kita bagi 2, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Maka faktorisasi prima dari 60 adalah 2 kali 2 dikali 3 dikali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Bagaimana penjelasan Bu Guru tentang materi matematika hari ini anak-anak? Apakah kalian dapat memahami? Bu Guru tadi sudah menjelaskan bagaimana cara mencari faktor bilangan, kelipatan bilangan, kemudian Bu Guru menjelaskan tentang bilangan prima dan bagaimana cara mencari faktor prima dan faktorisasi prima dari sebuah bilangan. Semoga apa yang Bu Guru jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Ingat anak-anak, jangan malas berlatih, karena matematika jika kalian malas berlatih maka kalian akan semakin tidak bisa. Jika belum paham dengan apa yang Bu Guru jelaskan, kalian bisa membuka materi yang Bu Guru sampaikan di buku paket atau di LKS kalian. Semoga yang Bu Guru sampaikan membawa manfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah video ini, Bu Guru akan memberikan latihan soal dalam bentuk Google Form. Karena ini matematika, ada baiknya soal yang Bu Guru berikan walaupun dalam bentuk Google Form, kalian salin di buku tulis kalian dan jawabannya juga kalian salin di buku tulis kalian, tapi tidak usah dijapri, untuk kalian pelajari sendiri. Demikian pembelajaran online pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.